Kabar duka dan mengejutkan publik datang dari Faisal Nasution atau biasa yang dikenal publik sebagai Icang, di mana menghembuskan nafasnya yang terakhir pada hari Sabtu 6 September 2025. Menurut keluarga, Icang meninggal dunia karena mengalami kecelakaan. Ya, publik mengenal sosoknya usai mendapatkan dukungan dari publik figur seperti Denny Sumargo dan Pratiwi Novi. Dan tadi siang, Denny Sumargo pun berziarah ke makam Icang dan memanjatkan doa untuk arwah Icang. Lalu, seperti apa rasa terkejut Denny Sumargo atas kepergian Icang? Seperti apa sosok Icang di mata Denny Sumargo yang mana kehilangan dua matanya karena mengalami korban kekerasan, sehingga kedua matanya pun menjadi buta. Bisa jadi contoh untuk orang-orang lain, bahwa kesempatan untuk memperbaiki diri itu selalu ada. Perasaan gue sedih, bukan apa yang gue pikirkan dan gue harapkan. Gue ketemu Bang Ican itu harapannya gue bisa bantu beliau untuk pengobatan, kemudian ngasih kesempatan beliau mendapat keadilan, terus melihat beliau melanjutkan kehidupannya dan berdamai dengan keadaannya itu sih. Jadi saya pikir ini hal yang kita sangat berduka. Ada kejadian yang masih meninggalkan tanda tanya kan sekarang gitu. Tadi kan ngobrol dikit sama saudaranya. Ya, jadi aku kan diinfokan itu oleh beberapa pihak. Jadi aku juga ngecek ini sebenarnya meninggal beneran atau enggak. Tapi ternyata dipastikan sama pihak keluarga, akhirnya bisa dihubungi bahwa beliau memang meninggal dunia. Di situ baru akhirnya gue bisa posting kan di IG sama TikTok gue. Dan memang baru belakangan orang banyak tahu karena belum terliput sih sebenarnya. Cuman yang menjadi mengganjal itu ada indikasi kalau misalnya kematiannya itu ada dugaan perbuatan orang lain kan. Saya belum tahu fakta sebenarnya ya, cuman yang aku pribadi kalau ada yang sudah mengalami hal kayak gini, salah satunya contoh Bang Ican, saya pikir yang positif aja. Dan aku lihat dia komit gitu sejauh ini ya. Tapi kalau masalah narasi-narasi lain yang bertentangan dengan itu aku nggak tahu. Yang aku lihat nih orang pengen memperbaiki diri, bahkan hidupnya tuh kalau istilahnya udah mulai hijrah ke jalan yang baik, hanya sebatas itu. Kalau udah jalur hukum ya, kalau di jalur hukum biarkan polisi bekerja. Kalau memang ada butuh bantuan dari sisi media, kan posisi saya dan kalian juga kan media, itu kita coba bantu itu Pak. Aku berharapnya Bang Ican udah tenang aja di sana, jangan lagi beliau menyimpan kesalahan atau apapun itu. Beliau bisa tenang di surga, Tuhan kasih tempat yang terbaik. Untuk keluarga Bang Mas Icang, saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Saya pribadi Denny Sumargo mendoakan Mas Icang semoga diberikan tempat yang terbaik, keluarga juga diberikan kekuatan. Saya juga menghimbau kepada teman-teman
untuk mendoakan Mas Icang dan keluarganya walaupun tidak kenal. Itu bisa jadi amal zariah untuk kita semua. Semoga lewat doa ini Mas Icang diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Dan seperti inilah penuturan keluarga terkait penyebab Icang meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kami dari pihak keluarga Bang Icang baru bisa membenarkan berita Bang Icang telah meninggal dunia. Untuk kesalahan yang maupun sengaja ataupun tidak, mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Kami membenarkan kalau Bang Icang sudah berpulang ke rahmatullah. Kami mohon doanya untuk Bang Icang. Terima kasih semua yang sudah datang membantu proses pemakamannya. Untuk Tenovi dan Bang Densu yang sudah pernah membantu Bang Icang sampai sejauh ini untuk bertahan menjalani hidup untuk sembuh. Terima kasih banyak. Kronologinya sih dia diboncengin ya sama temennya pulang malam. Agak kencengan dikit lah suaranya. Pulang malam dia informasinya tabrak lari, kecelakaan tabrak lari, bukan kecelakaan tunggal. Itu sekitar jam berapa dan kapan, Mas? Kejadian diperkirakan jam 3 pagi. Kita baru dikasih tahu kisaran jam 4. Ya dia sih bilang gitu, lokasinya gelap, tiba-tiba dia ditabrak. Si korban satu laginya pun mengalami luka di dekat pelipis mata sama kakinya, katanya retak. Jadi dia nggak terlalu di lokasi itu, dia nggak terlalu tahu ya, karena dia menahan rasa sakit juga. Ini saya baru pulang tadi dari Polres Bekasi Kota, bikin laporan bahwa ini kecelakaan sih, biar nggak simpang siur juga berita yang beredar kan. Kita sebagai keluarga sekarang memegang ini bahwa ini kecelakaan. Itu terpukul juga sih pas dia ada gitu. Berasa banget, jadi kehilangan juga kan banyak gitu. Bukan saya atau anak-anaknya, itu pasti teman-temannya gitu. Ya, kita sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang bersimpatik ya dengan adik saya Icang, terutama untuk ya tadi seperti Bang Densu, Teh Nopi. Kita sangat berterima kasih sekali, dan yang lain-lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kami dari keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk warga Indonesia yang ikut mendoakan. Ya semoga dengan ini Bang Icang juga tenang di sana, dimaafkan dosa-dosanya, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya Deni Sumargo yang merasa kehilangan, namun juga sosok Ustadz Deri Sulaiman juga turut kehilangan atas kepergian Icang untuk selamanya. Bahkan di saat mendapat kabar bahwa Icang telah tiada, Ustadz Deri Sulaiman pun bergegas ke rumah sakit dan langsung mendatangi kamar jenazah. Dan seperti inilah rasa duka cita yang mendalam dari Ustadz Deri Sulaiman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia saudara kita Faisal Haddad Nasution ya, kita kenal dengan Icang, seorang punkers yang tahun lalu sempat heboh karena kedua belah mata dicongkel sama anak Vespa. Dan kabar sampai sekarang belum selesai masalah hukumnya. Dan ternyata kemarin Allah Subhanahu wa taala memanggil Icang untuk kembali ke rahmatullah dalam waktu subuh. Saya nggak tahu dia keluar mungkin mau ke masjid atau kemana. Yang jelas berita kematian Icang itu belum dipastikan penyebabnya. Mungkin kecelakaan tunggal, tabrakan, ataupun mungkin dengan sebab lain, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kemarin pagi aku sudah ziarah, datang ke kamar jenazah di masjid, di rumah sakit Permata Cibubur, dan saya lihat kondisi jenazah. Badannya nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Kalau orang tabrakan kan mungkin badannya patah-patah kan, bawah belur, tapi nggak ada. Cuma kepalanya memar, hancur, kayak habis kena. Iyalah, biasanya kan adanya yang hubungin saya kan, perantara itu. Cuman kata adanya
salah saya Ustadz, kami sempat selisih paham, kemudian dia pindah ke tempat temannya, ke rumah temannya. Tentu berbeda lah perawatan adik kandung dengan temannya. Icang ya seorang pangkers ya, dengan wajah yang penuh tato, dengan semuanya, tapi hatinya lembut. Mudah-mudahan husnul khotimah. Aku bersaksi ya, Icang itu ahlul khair, dia orang baik. Insya Allah jannah, insya Allah. Karena ujian dia, penderitaan dia, penyakit dia, hilangnya mata dia tuh, kalau dia bersabar, kemarin kan Icang kan sempat bilang tuh, untung Allah tidak ambil nyawaku waktu kejadian. Berarti dia kan udah ikhlas banget.